Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Mas dan Mbak Situs Misteri Channel dimanapun kalian berada. Terima kasih alias matur sembah nuwun karena kalian sudah klik video aku. Nah Mas dan Mbak, kali ini aku menuju ke wilayah Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Iya. Kali ini aku mau mengulas tentang Sungai Bengawan Solo. Ya, tepatnya sih sungai yang mengalir di wilayah Sungai Bengawan Solo gitu ya. Jadi ini yang pertama adalah kita melewati sebuah jembatan di Langenharjo. Ini jembatan ini sungainya menghubungkan di sini sampai ke Sungai Bengawan Solo ya. Ini aliran sungainya seperti ini. Ini dari Wonogiri ya airnya ya, Mas dan Mbak. Banyak sekali mitos dan misteri tentang Sungai Bengawan Solo di Pulau Jawa ini ya. Jadi ini mencerminkan hubungan erat antara mitos, sejarah, dan juga budaya. Seperti itu. Jadi sungai yang terpanjang di Pulau Jawa ini melintasi dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, mitos dari Sungai Bengawan Solo ini ya, Mas dan Mbak. Ini yang pertama nih ya. Konon katanya di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo ini ada beberapa makhluk, maksudnya kayak sosok gaib ya. Gitu. Salah satunya adalah siluman ular. Nah, ini adalah jembatan yang kedua namanya jembatan Bacem. Ini tadi terconnecting ya dengan jembatan yang tadi. Ini lebih besar sekali. Lebih lebar maksudnya. Jadi ada dua jalur kanan dan kiri untuk arah ke Wonogiri dan juga arah ke Solo. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke sosok gaib tadi ya. Jadi ada siluman ular yang berwujud seorang wanita. Dia menggunakan mahkota seperti itu. Jadi siluman itu menurut cerita ini pernah menemui seorang pria yang berada di pinggir kali ini. Jadi siluman itu meminta kepada pria itu untuk memberikan tumbal manusia. Jadi tumbal tersebut akan dijadikan budak oleh siluman ular tersebut. Sosok siluman tersebut juga dikenal dengan sosok Onggo Inggi. Nah, ada yang pernah dengar ceritanya nggak gitu? Nanti bisa komen di bawah ya, Mas dan Mbak. Jadi Onggo Inggi ini meminta tumbal berupa perawan yang belum menikah dan juga penjaga yang belum menikah. Nah, ini di jembatan Bacem ini yang menuju ke arah Solo. Jadi Sungai Bengawan Solo ini kan memiliki banyak sekali jembatan. Nah, salah satunya adalah jembatan Bacem ini. Ini masih berada di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, Mas dan Mbak, ada cerita menarik dari seorang petugas pemeriksa jalur kereta. Jadi beliau ini sering merasakan hal ganjil ya ketika sedang berjalan di jembatan Sungai Bengawan Solo. Jadi pernah suatu kali hampir tertabrak oleh kereta karena telinganya tertutup oleh setan budak seperti itu. Percaya nggak percaya ya Mas dan Mbak. Jadi Sungai Bengawan Solo ini menjadi tempat lokasi untuk beberapa orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu loh Mas dan Mbak. Jadi mereka ini bunuh diri di situ dengan cara melompat dari jembatan dan juga menabrakkan dirinya ini ke kereta api yang sedang melintas di jembatan tadi gitu. Seperti itu. Nah, Mas dan Mbak, kita akan lanjut lagi ya. Kita mau ke mana ini? Kita mau ke Langenharjo. Ini masih di daerah Langenharjo. Kita mau mencari tentang pemandian air panas yang katanya ada berada di wilayah ini ya, Mas dan Mbak. Nah, di sini nih, pemandian air panas. Ini merupakan peninggalan Raja Keraton Solo. Jadi ada salah satu sumber air panas yang dulunya ini mengalir sangat deras sekali. Dan airnya hangat.
Ya, banyak digunakan untuk pengobatan karena mengandung banyak belerangnya. Kita memasuki kawasannya ya, Mas dan Mbak. Luas sekali, bersih. Di sini juga ada penjaganya yang siap melayani kalian jika kalian berkunjung ke sini. Artinya semua akan disiapkan oleh petugasnya, seperti itu. Tapi sayangnya nih Mas dan Mbak, saat ini sumber airnya ini sudah tidak panas lagi gitu. Ya karena sudah tertutup oleh banyak lumpur ya, dan juga debit airnya ini sekarang sudah berkurang. Jadi nama pemandian Langen Harjo ini berasal dari kata Langen dan juga Harjo yang artinya kemakmuran gitu. Pemandian air panas ini merupakan peninggalan Susuhunan Pakubuwono yang ke-10, di mana pada masa itu bangsa Indonesia ini belum merdeka ya Mas Dan. Ya, jadi oh ya ini ada satu hal yang menarik. Jadi di kawasan ini ada sebuah pohon. Sebuah pohon ini berada di dekat sini. Jadi ini ada pohon besar juga, namanya pohon beringin. Ini pohon paling besar ya, dan juga ada pohon juga yang bernama pohon sulastri. Nah, gini mitosnya ini, pohon sulastri ini bisa mendatangkan jodoh loh Mas dan Mbak. Ayo. Percaya nggak percaya ya Mas ya. Jadi banyak orang yang datang ini dengan niat mencari ridho atau apa ya, dia berikhtiar agar cepat mendapatkan jodoh. Dengan apa? Dengan cara berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya, tapi berada di bawah pohon ini nih. Tingginya ini sekitar 15 meter ya Mas dan Mbak. Ini berdiameter kira-kira 1 lingkar tangan orang dewasa. Jadi pohon tersebut ini juga disebut juga pohon kayu bintangun atau kapur naga, atau dengan nama latinnya itu Calopilum saulastri. Nah, kenapa kok dinamakan sulastri? Jadi ini ceritanya gini Mas dan Mbak. Dulu ini ada abdi dalam itu yang bernama ini Mbak Sulastri ya gitu ya. Nah dia ini kan memberikan kabar kepada Sinuhun Pakubuwono kalau beliau ini Mbak Sulastri ini sulit mendapatkan jodoh. Nah kemudian Mbak Sulastri ini disuruh untuk mengambil sepasang daun pohon itu yang jatuh. Syaratnya adalah posisi daun yang satu terlentang dan satu lagi tengkurap gitu, dan kemudian disatukan. Nah, gitu Mas dan Mbak. Singkat cerita, ikhtiar yang dilakukan oleh Mbak Sulastri tadi itu membuahkan hasil gitu. Dan dia akhirnya mendapatkan jodohnya seperti itu. Nah, ini adalah dulu nih ini adalah sebuah kolam. Ya, karena memang seiring berjalannya waktu ya, Mas dan Mbak. Mas dan Mbak, terima kasih ya kalian sudah mengikuti aku sampai selesai. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Jika ada sesuatu yang mau ditambahkan, silahkan komen di bawah. Aku tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.